jadi tonjok-tonjokan wah kayak beneran deh. Terus pas aku mau misahin tuh aku takut ketonjok gitu. Aku bener-bener kayak aduh badan gue kecil di tengah-tengah dua orang gede ini, aduh gimana ya kalau kena gitu. Oh pertama kali juga aku di film ngasih jari tengah. Halo semua, selamat datang di podcast Bikin dan Berbagi bersama aku Ervan Jovanka selaku co-host dan saya temennya Ervan. oh udah beda. Udah beda. Soalnya boring, sebelumnya bosnya Ervan tapi kayak udah nggak lucu kayaknya 3 kali doang aja gitu. Namanya siapa? Aris. Nah hari ini kita udah kedatangan bintang tamu spesial yang mungkin udah kalian sering lihat ya di layar kaca kalian. Bahkan sejak kita masih anak-anak ya. Masih belum bisa jalan malah kayaknya. Salah satu artis cilik. Betul. Nah, malu gak sih disebut artis cilik kan? Nah, please welcome Kak Tisa Biani. Hai semuanya. Hai, ini podcastnya apa namanya? Podcast Bikin dan Berbagi. Podcast Bikin dan Berbagi. Benar sekali. Hai, halo terima kasih guys. Kak Tisa udah menyempatkan datang ke podcast UMKM ini ya. Oh, ada. Kok podcast UMKM? Iya masih kecil ya Kak. Nah, hari ini kita tuh sebenarnya mau ngomongin series terbarunya Kak Tisa, yaitu Chinlock, Love Camera Action. Nah, sebelum kita langsung bahas seriesnya, kita ngobrol-ngobrol santai dulu kali ya Kak. Baiklah. Oke. Kemarin kayaknya Kak Tisa baru naik gunung ya? Iya, baru banget. Ini 2-3 hari yang lalu, mungkin masih jet lag nih, agak pegel-pegel. Gunung mana? Untuk pemula sepertinya nyoba Gunung Papandayan dulu sih, gitu. Nagih nggak Kak? Nagih nggak? Nagih, kalau ditanya nagih sih nagih, karena apa ya, aku tuh bener-bener pada saat naik gunung tuh nggak ada ekspektasi apa-apa gitu. Kayak gue naik gunung mau lihat sunrise, mau lihat pemandangan yang bagus, bener-bener tulus dan ikhlas aja gitu. Tapi alhamdulillah dikasih banyak keberuntungan lah di sana gitu, makanya next pengen nyoba lagi sih gitu. Itu sampai ngecamp ya? Apa? Itu sampai ngecamp gitu? Iya, sambil tidur di tenda, terus kita masak di tenda segala macam. Iya, nakal banget, gila. Waduh, baru sekali. Baru sekali ini. Perdana ya berarti ya? Kalau naik gunung perdana sih. Itu salah satu bentuk refreshing atau gimana Kak? Salah satunya refreshing. Terus kemarin juga alhamdulillah aku juga baru ulang tahun kan, baru ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun dulu ya. Terima kasih. Baru juga ulang tahun. Terus kayak selama bertahun-tahun kemarin kan ulang tahun tuh selalu apa ya, bisa jadi dibilangnya ya paling dirayain makan-makan sama keluarga, tapi gak ada sesuatu reward yang aku kasih gitu ke diriku gitu. Nah makanya pada saat tahun ini kayaknya enak nih rewardnya adalah bersyukur gitu. Kadang kan kalau naik gunung tuh banyak banget kejadian-kejadian yang bikin kita tuh jadi lebih bersyukur gitu. Makanya kadonya naik gunung buat diri aku sendiri. Emang di tahun ini kira-kira ada wisdom apa sih yang didapatin Kak Tisa gitu selama apa ya? Main di Chinlock. Langsung artis profesional emang beda ya bridgingnya. Itu adalah wish aku yang menurut aku keren banget, itu main di Chinlock. Kenapa? Karena seru aja sih gitu. Kita bisa syuting sama tim yang didominasi sama anak muda. Rata-rata kan anak muda semua tuh, dari kru, cast, terus kayak ceritanya juga fresh dan bikin aku jadi apa ya, semakin mencintai dunia perfilman. Mantap. Oke. Kita simpan lebih banyak pembicaraan soal Chinlock di belakang, tapi kita mulai dari mungkin kita kenalan dulu dengan Kak Tisa ya, meskipun emang udah banyak sih di Wikipedia ya. Boleh. Awal mula masuk industri film tuh sebenarnya apa, ngapain sih Kak? Kayak misalkan sinetron dulu Kak atau film dulu gitu. Waktu itu apa ya, kayaknya iklan dulu deh. Jadi dulu tuh aku apa ya, bisa dibilang orangnya ekstrovert. Masih kecil tuh ekstrovert banget. Karena pas kecil tuh orang tua aku tuh udah bisa nilai dan ngelihat potensiku tuh ke arah dunia entertain gitu. Tapi aku tuh nggak ada link ke sana. Orang tua aku tuh bukan berasal dari dunia entertain gitu. Bahkan mama papaku tuh kalau ditanya misalnya kerja apa sih, itu jauh banget dari bidang entertain gitu. Jadi
mamaku bingung gitu, kok nih anak suka banget ngaca-ngaca di depan kaca, terus suka ngomong-ngomong sendiri, acting sendiri, nyanyi-nyanyi, tapi kita nggak tahu nyalurinnya kemana gitu, karena ya nggak ada lingkungan kesana kan gitu. Terus ya udah, aku suka nonton film, terus mereka tuh kayak, wah nih anak kayaknya nih suka banget nih ya jadi artis gitu. Terus alhamdulillah apa ya, seiring berjalannya waktu ketemu sama tetanggaku yang memang kenal sama Dea Imut, artis cilik pada saat itu. Sekarang namanya udah ganti jadi Dea Anissa. Nah dulu namanya Dea Imut. Terus dia tuh pada saat itu lagi kayak punya production house yang bisa menyalurkan bakat-bakat anak-anak kecil gitu untuk masuk ke iklan, sinetron, terus atau film gitu. Nah aku casting lah ke PH-nya dia. Nah dari situ ketemu sama agensi, terus kayak minta nomor mama gitu. Terus aku juga nanya-nanya gitu, gimana sih om, waktu itu masih kecil banget kan, tante jadi artis. Nah terus diajarin kayak gini caranya. Terus aku casting dari ujung ke ujung. Terus udah gitu berpuluh-puluh iklan yang aku castingin tapi nggak keterima gitu. Bahkan film juga gitu. Ada yang ngomentarin soal fisik, terus ada kelas-kelasnya, misalnya kelas A giginya harus putih, rambutnya harus bagus, kulitnya harus putih, matanya harus bagus gitu. Kalau iklan tuh ada dulu kayak gitu. Kelas B ada tuh justifikasinya kayak gitu. Nah sekarang waktu itu misalnya aku giginya lagi ompong gitu, namanya anak kecil ya. Sedatang giginya ompong, dah gak diterima langsung di titik di situ juga, padahal kan dia nggak tahu ongkos perjalanan ke situ tuh berapa gitu, terus perjalanannya macetnya atau segala macam kayak gimana. Jadi baru aku nyampe, karena pada saat itu gigi aku lagi ompong namanya anak kecil, langsung disuruh pulang gitu. Jadi dari situ banyak sih cerita yang bikin aku apa ya sampai sekarang ini, dan nggak selamanya mulus gitu. Gimana dong menghadapi itu saat itu, mengalami itu kan masih kecil ya, dan itu bukan hal yang biasa diterima anak kecil dong, kayak kaget juga. Apa ya, justru kalau karena masih kecil jadi kayak nggak tahu apa-apa sih gitu. Beda kayak kita zaman sekarang, kita tahu sifat dan karakter orang, jadi bisa ngomong secara apa ya, secara to the point gitu. Kalau nggak suka, misalnya kita ngerasain gak enak di hati, kita pasti bisa ngomong gitu. Tapi kalau yang namanya masih kecil nggak ngerti apa-apa, jadi dikatain kayak gitu sama pihak caster gitu, atau sama orang-orang production house-nya gitu, lebih kecuek sih, kayak apa sih gitu om gitu. Justru yang sakit hati di situ orang tua aku dong gitu, karena mereka lebih ngerti sifat-sifat orang dewasa pada saat itu. Jadi kayak ya udah sih, ingatnya baru sekarang nih, wah gila jahat banget dulu ya orang-orang casting. Tapi waktu itu Kak Tisa cukup menikmati prosesnya waktu merintis awal-awal karir itu. Agak susah sih, karena jujur kan aku dulu masih sekolah, masih SD, bahkan masih TK gitu, masih TK. Jadi kadang kalau misalnya kita harus ada casting, terus jamnya tuh di dalam jam sekolah aku, kadang itu masih ada miskom gitu sama sekolah aku, harus izin. Terus kalau misalnya di hari itu ada ulangan harus susulan gitu. Jadi kayak banyak perjuangannya sih gitu kalau syuting menjadi aktor cilik pada saat itu ya gitu, karena antara sekolah sama kerja tuh harus balance. Kalau sekarang kan udah nggak ada tantangan lagi. Kalau pas kecil gitu kan kayaknya lebih apa ya, lebih sering berhubungan sama kayak ibu-ibu gitu. Itu pernah ada kayak kendala gitu nggak sih Kak, kayak pas masih kecil cuman ada orang tua murid yang kayak, ih kok masih kecil udah gini udah kerja gitu ya. Diomongin gitu sama ibu-ibu. Ya atau teman-teman sekolahnya mungkin kan pasti artis-artis atau gimana banyak gitu. Banget gitu. Bahkan aku rasa bukan aku aja yang ngalamin, tapi aktor-aktor cilik yang sekarang masih apa ya menjadi aktor cilik tuh juga pasti ngalamin lah gitu. Teman-teman aku yang seangkatan syuting zaman dulu juga ngalamin juga gitu, ketika kita mencoba bidang lain di luar sekolah. Banyak orang yang underestimate bahwa kita itu sebenarnya harusnya sekolah gitu, bukan kerja. Ya kita realistis aja gitu, syuting menghasilkan uang gitu, walaupun selebihnya kita berkarya secara tulus gitu. Tapi mereka menganggapnya kita tuh syuting kerja, cari duit gitu. Bahkan di umur kecil itu banyak orang yang menilai bahwa orang tua aku tuh mengeksploitasi aku gitu. Padahal kalau mereka mengeksploitasi aku, gak mungkin aku konsisten sampai sekarang. Pasti
di umur beranjak dewasa tuh aku udah mulai ngerasa kayak aduh kayak gue cabut aja deh dari dunia entertain, ganti bidang aja deh. Nah tapi kan aku sekarang alhamdulillah nyaman dan berusaha ngejalanin ini semua tuh dengan ya konsisten aja gitu. Jadi kayak orang-orang di luar sana bumbu-bumbu aja sih, nggak terlalu dipikirin. Oke. Berarti udah cukup bisa coping dengan komentar-komentar orang di Iya sekeliling bahkan sejak kecil loh. Bahkan sejak kecil. Berarti netizen udah nggak ada apa-apanya lah ya sekarang ya rasanya. harusnya gitu, ngapain kita pikirin ya gitu. Oke, udah dari. Kan dari kecil tuh kakak tuh udah kayak di depan layar terus kan, udah main sinetron, main film gitu. Nah ada rasa jenuh nggak sih kak sampai sekarang gitu? Jenuh kadang ada gitu, tapi nggak 100% aku ngerasa ini kayak gue harus keluar dari bidang ini, nggak pernah gitu. Cuman paling apa ya, terus gali potensi diri aku aja supaya kejenuhan itu ganti jadi sesuatu yang fresh gitu. Kayak misalnya aku lagi kayak capek gitu syuting film atau sinetron atau apa, dulu aku ngerasa kayak aku mau move on dulu nih ke nyanyi atau apalah gitu, kita coba gitu, atau jadi tukang masak gitu, misalnya kita les masak gitu. Terus aku nyobain les masak atau segala macam. Abis itu balik lagi ke film gitu, selama itu tuh untuk nge-cover kejenuhan aja gitu, nggak harus berhenti juga kan gitu. Oke, berarti so far kan Kak Tisa sebenarnya udah bisa dibilang cukup mencoba banyak bidang kan. Tadi udah sedikit disinggung nyanyi salah satunya. Sejauh ini emang yang paling nyaman mana sih? Sejauh ini yang paling nyaman masih film sih masih gitu, film. karena sekarang masih konsistenin dunia film dulu. Tapi kalau misalnya ada tawaran nyanyi juga nggak menutup kemungkinan gitu. Oke, berarti nyanyi itu tadi ya sebagai salah satu bentuk refreshing dari kejenuhan acting. Bener. Gitu. Kan Kak Tisa kan juga nulis ya kak, nulis buku. Lagi iya kemarin itu sebenarnya. salah satu bentuk dari mencari hal yang baru gitu atau gimana? Bisa jadi itu dalam satu bentuk refreshing juga gitu dari passionku yaitu film, karena nulis itu sebenarnya udah lumayan aku temukan potensinya itu dari kecil. Jadi tuh aku senang banget kalau misalnya melihat sesuatu hal itu gak diungkapin gitu. Kadang maksudnya gak diungkapin secara langsung ya gitu, kadang diungkapin itu lewat tulisan, kayak misalnya dari diary gitu, diary hari ini kayak gini, terus aku ngelihat salah satu orang, aku ketemu sama ini karakternya kayak gini, mengapa dia kayak gini, aku emang suka kayak gitu curhat sama diri aku sendiri gitu, karena susah percaya sama orang. Jadi makanya alhamdulillah kemarin ada yang nawarin untuk dibuat buku, ya aku pakai bahan tulisanku zaman kecil gitu. Jadi ya udah tinggal dikasih aja gitu. Sebenarnya kalau sekarang mikir kayak kok bisa gitu nulis kayak gitu, kadang itu muncul kan spontan aja ya gitu. Oke. Salah satu keresahan yang biasanya dialami oleh artis yang emang sejak belia menempuh dunia entertain kan biasanya ada ada sedikit masalah di relasi sosial sama teman-temannya gitu, maksudnya teman-temannya lagi fase-fase bermain gitu. Dan Kak Tisa mungkin udah mulai berkarir, waktu itu gimana tuh kalau Kak Tisa kondisinya untuk hal itu? Salah satunya sih ya pastinya harus banyak yang dikorbanin sih gitu. Kayak misalnya aku mau milih untuk homeschooling, itu atas pilihan aku juga, karena pada saat itu memang keadaan dan kondisi aku untuk sekolah biasa itu tidak memungkinkan. Bukan karena nilai atau bukan karena apa ya, kayak dibully ya pasti ada lah sampai sekarang kayak gini. Tapi kalau itu bukan menjadi faktor utama aku memilih homeschooling gitu. Tapi yang menjadi faktor utama adalah kayak misalnya aku harus izin kalau misalnya ada syuting gitu. Terus kalau misalnya ada ujian yang tadi aku bilang, aku harus mengejar semua susulan, terus menanggapi omongan-omongan orang yang meng-underestimate aku di dunia perfilman, kayak misalnya gak masuk mulu nih sekolah gitu. Padahal kan dia nggak tahu kita tuh pas lagi syuting tuh nulis susulan segala macam, terus fotokopiin catatan-catatan yang udah ditulis teman-teman, terus kayak banyak deh gitu. Terus guru-gurunya juga nggak semuanya mendukung gitu, banyak yang memilih aku untuk ayo fokus pendidikan aja gitu. Tapi gimana ya, kita
kalau misalnya nggak ada di dalam dunia itu susah kan untuk dipaksain gitu. Jadi ya aku memilih untuk homeschooling supaya dua-duanya jalan, kerja jalan, sekolah jalan pada saat itu. Nah, momen paling mentok yang pernah dialami Kak Tisa selama menjalani karir apa sih? Ada apa ya? Kayaknya setiap syuting juga ada hal mentoknya nih. Yang benar-benar ya meskipun tadi bilang cukup konsisten, tapi ada nggak sih kayak momen bener anjir ini gue nggak bisa menjalani hidup kayak gini lagi gitu, kayak pada saat transisi mungkin ya, transisi jadi kayak dulu mainnya jadi anak kecil, punya bapak ibu, terus adegan sekolah-sekolahan misalnya anak SD SMP gitu, terus tiba-tiba harus menunggu usia untuk usia yang pas untuk cocok memerankan anak ABG gitu, transisi gitu. Jadi kayak kalau dibilang kekecilan nggak kecil lagi, kalau dibilang kegedean belum gede banget gitu. Jadi wah itu kayak semua pemain-pemain cilik pernah merasakan gitu. Jadi aku nunggu semua itu sampai aku pas memerankan karakter ABG dewasa gitu, kayak misalnya anak SMA gitu, pakai baju SMA cocok, terus pacaran adegannya cocok gitu. Jadi ya itu mentok banget sih, aku harus nunggu dulu lah 3 tahun apa 2 tahun gitu. Terus selama menunggu itu ngapain? Sekolah. sekolah gitu, masuk SMA deh kalau nggak salah. Masuk SMA terus ya menjalankan hal yang memang bukan passion saya, yaitu akademis gitu. Mencoba ikhlas karena ya nggak ada tawaran sama sekali kan, karena umurnya nggak ada yang cocok gitu sama karakternya. Jadi ya udahlah jalanin. Tapi pada akhirnya balik lagi berarti emang beneran udah seyakin itu ya, bahkan sejak umur sebenarnya bukan akademis ya aku. Emang aku tuh kurang terlalu bukan kurang terlalu nyaman aja sih. Jadi nyamannya di dunia ini. Lebih ke kreatif kali ya berarti ya. Tapi Kak Tisa pernah ada kayak rasa penyesalan gitu nggak sih di industri film ini dalam segi apapun? Aduh, apa ya? Kayaknya harusnya sih ada gitu, tapi aku rasa sesuatu yang udah terjadi di dunia ini ya memang udah takdir Tuhan sih gitu. Jadi aku ada di dunia kayak gini juga pasti ada aja sih jalan yang ngarahin ke sana gitu. Walaupun aku tuh bukan punya basic keluarga yang ada di dunia industri film atau nyanyi atau apapun, tapi gak tahu kenapa kalau emang takdirnya udah ada di sini pasti diarahin ke situ terus aja gitu. Jadi kayak gak ada yang perlu disesalin sih. Salah satu hal yang berat yang dialami selama menjadi keaktoran tuh apanya sih gitu? Kan kita suka memandang kayak acting mah gitu-gitu doang gitu. Tapi selama Kak Tisa berakting selama cukup lama itu sebenarnya yang paling bikin struggle tuh apa sih di dunia keaktoran? Ketemu sama karakter baru sih gitu. Karena aku rasa karakter itu kan yang memilih si aktornya sendiri gitu untuk berperan gitu, bukan kita yang nyari-nyari karakter. Tapi yang aku jalanin itu setiap aku ketemu sama karakter baru, kadang ada tantangan yang berat banget, kadang mungkin itu aku ngerasa pada saat menjalani karakter itu kayak meranin diri aku sendiri gitu. Itu ada dua hal gitu, tapi lebih banyak ya di luar dari karakter aku. Makanya aku ngerasa kayak sometimes insecure gitu, aduh bisa nggak ya, apalagi kalau ketemu sama aktor-aktor yang memang tidak bisa diajak kerja sama, bukan aktor aja tapi kayak kru-kru juga gitu. Kita dapet tim yang nggak enak banget gitu, aduh tantangan banget, udah ceritanya susah, krunya juga nggak bersahabat, pemainnya juga nggak bersahabat, kitanya yang harus menyesuaikan. Jadi kayak ya udahlah gitu, itu tantangan sih. Mau cerita agak spesifik gak kejadiannya apa? Ya agak gak usah mention nama, tapi ya sekilas aja gitu mungkin. Apa ya? Aku pernah dapet peran dan film yang memang menurut aku ceritanya bagus, tapi karakternya lumayan susah di dalamnya. Jadi aku memang nggak terlalu banyak, tapi peran aku lumayan di situ punya hal tuh yang penting gitu buat karakter-karakter lainnya gitu. Jadi aku hilang gitulah pokoknya. Nah terus aku dicari sama karakter-karakter yang ada di situ. Terus kayak aku ngerasa di situ tuh projectnya bagus banget, tapi kayak di dalamnya tuh banyak hal yang emang harus aku menyesuaikan gitu. Kayak
sama pemainnya gitu, sama krunya gitu, dan situasi syutingnya yang memang bener-bener struggle sih buat aku gitu. Tapi ya aku rasa itu hal yang wajar ya gitu, karena kita nggak bisa selamanya dapat lawan main atau kru yang emang enak diajak kerja sama. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi Kak Tisa kan, ya aku penasaran aja sih, kan pasti kan setiap orang punya ketakutan ya. Nah, Kak Tisa kan dari kecil sampai gede kayak banyak banget nih film yang dimainin. Pernah gak sih Kak takut sama satu hal, tapi malah harus meranin karakter yang dekat dengan ketakutan itu? Ada sih, aku tuh selalu takut kalau adegan romance. Tapi romansnya yang kayak agak-agak ya tau lah gitu, agak-agak serem, apa Intimate banget. Intimate banget lah, nggak romance sama gemes-gemes lucu-lucu gitu. Karena itu adalah hal yang belum pernah aku alamin selama aku jadi pemain cilik gitu. Jadi pas pertama kali dapet waktu itu jadi pasangan muda, judulnya Doa Mengancam. Aku main sama Kevin Ardilova. Nah di situ aku jadi suami istri sama dia gitu, suami istri, pokoknya peran nikah muda gitulah. Terus di dalamnya tuh banyak mesra-mesraan layaknya suami istri gitu. Aku memang nggak ambil adegan ciuman, tapi ada beberapa gestur-gestur yang meyakinkan penonton bahwa kita tuh suami istri gitu. Jadi kayak ya itu tantangan sih buat aku untuk berperan sebagai wow, aku kan belum nikah ya gitu, suami istri yang memang harus gesturnya kayak, apalagi pasangan baru, waktu pasangan baru nikah, jadi kayak harus bangun chemistry-nya, itu sih yang susah. Nah, kalau dapat karakter-karakter yang menantang gitu, cara mendalami perannya gimana Kak? Reading, pastinya reading, terus workshop. Aku selalu percayain sama 3 hal, yaitu lawan main, skenario, sama sutradara. Kalau 3-tiganya itu udah kepegang, aku rasa kayak ya segalanya akan berjalan lancar sih gitu. Percayain aja gitu. Yang beda ya, jam terbang. Tapi kan udah cukup banyak peran yang udah dijalani, dilakukan gitu. Sempat ngerasa kehilangan Tisa nggak gara-gara terlalu banyak campuran peran yang masuk gitu? Enggak sih, aku tuh jujur nggak terlalu, apa ya, kalau dapet peran karakter tuh nggak terlalu ambisi untuk jadi orang lain gitu. Jadi aku selalu memasuki apa ya, side karakter gitulah, side karakter dari diri aku untuk si karakter itu. Jadi harus ada kesadaran gitu bahwa ini tuh aku lagi berperan loh gitu, bukan jadi dirinya dia gitu, supaya kita juga bisa sadar kalau kita salah, kalau kita benar, terus baliknya tuh gampang gitu. Jadi nggak 100% untuk jadi si dia. Kayak misalnya aku waktu main KKN jadi Nur, aku nggak 100% jadi Nur, itu ada berapa persen tuh aku menjadi Tisa gitu, supaya balik ke diri aku tuh gampang. Berarti nggak pernah kejadian kayak masih ke bawah? Enggak, sampai karena rumah aku gitu. nggak punya ambisi untuk jadi orang lain. Menarik. Sebenarnya kan artis cilik tuh banyak yang akhirnya nggak bisa menjalani transisi tadi kan Kak, menuju dewasanya tuh nggak ketemu. Sebenarnya apa yang dilakukan Kak Tisa hingga berhasil gitu transisi? Aduh ya Allah, gitu. berdoa semoga dapet job lagi, ya Allah. Aku kok nggak dapet job ya gitu. Salah satunya itu jujur, karena aku sudah nyaman sekali bisa ada di dalam industri ini gitu. Jadi kadang kalau ditanya, aduh mau kerja apa ya selain kerja di industri entertain gitu, bingung juga gitu. Walaupun aku tuh memang nggak terlalu suka apa ya disorot, tapi aku pengen ada di dalam dunia ini terus gitu. Mau di belakang layar kayak mau di depan layar, pokoknya pengennya ada di sini terus gitu. Bahkan kalau suatu saat nanti aku jadi ibu, orang tua, ya misalnya kerja apapun ya harus ada entertainnya juga gitu. Supaya apa ya, karena udah nyaman sih dari kecil gitu. Jadi ya kayak transisi itu bikin aku merasa frustasi sih. Frustasi dan berat gitu. Nah, Kak Tisa kan tadi udah cerita-cerita kali ya tentang karakter-karakter yang udah pernah Kak Tisa peranin. Nah, kalau karakter Lala, menurut Kak Tisa tuh gimana sih? Karakter Lala itu di series Cinlok, menurut aku karakter yang unik ya,
karena dia itu anak muda yang penuh ambisi, dimana ambisi itu jauh banget dari karakter aku aslinya gitu. Jadi aku tuh orangnya lempeng banget dan tipe orang yang ya udahlah gitu. Tapi Lala ini bertolak belakang banget. Dia tuh bener-bener kalau udah mau sesuatu tuh harus diturutin. Bahkan sama temen-temennya sendiri gitu. Kalau dia pengen temennya harus kayak gini, harus diturutin detik itu juga. Terus dia tuh suka banget menilai orang. Kadang kalau misalnya dia nggak suka sama orang itu, sometimes dia bisa merendahkan. Dia selalu melihat orang tuh dari first impression. Jadi kayak penilaiannya dia tuh sometimes bener sih gitu. Tapi sometimes juga bisa jadi bumerang buat dirinya gitu. Jadi kayak emang orangnya terlalu jujur sih apa adanya. Observer banget ya berarti ya. Bagian mana dari Lala yang menurut Kak Tisa ini gua gitu? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi jujur. Cuman tomboynya mungkin ada. Tapi kalau apa adanya. Terus kayak ambisi itu apa adanya. Kalau ambisi terus kayak mau diturutin tuh sebenarnya enggak. Tapi kalau menilai orang sometimes aku kayak Lala. Ada red-rednya ini kayak gini deh orangnya, ini first impression aku kayak gitu suka. Agak mirip-mirip lah gitu. Sampai bikin Excel juga? Apa? Enggak sih, enggak. Dengan karakter yang mungkin berbeda banget sama Kak Tisa, nah pendekatan Kak Tisa gimana untuk menjadi Lala? Pendekatannya salah satunya ya selain reading workshop, bedah skenarionya kayak kita baca-baca kan, kita reading lumayan lama sama pemain-pemain, terus kayak banyak ngobrol sama pemainnya gitu kan. Kan itu salah satu hal yang membuat aku jadi semakin Lala tuh adalah ngobrol sama pemainnya gitu. Apa yang mereka lihat dari Lala, terus apa yang mereka nilai dari Lala tuh gimana sih gitu. Sama sutradaranya juga. Ya balik lagi sama 3 poin penting yang tadi aku bilang sih, sutradara, pemain, dan skenario gitu. Kan si tokoh Lala ini lumayan banyak berhubungan dengan ada tokoh namanya Jun dan Omara. Gimana proses Kak Tisa untuk ngebonding dengan dua orang ini? Ya ada Diandra juga bahkan gitu. Tapi kita fokus ke Omara dulu kali ya. Omara sama Dika. Omara dulu apa Dika dulu nih? Omara dulu aja deh. Aduh, apa ya? Kayaknya lebih banyak ceritaan ya. Omara ceritain tentang aku gak? Kemarin sih dia menceritakan beberapa keisengan, salah satu balon diapain tuh? Dikemukain gitu kan. Iya. Omara iseng sih gitu. Cuman karena kita tuh bintangnya sama. Leo. Jadi aku tuh tahu gimana karakter orang Leo dalam menghadapi situasi gitu. Kayak misalnya kita tuh karena suka ngerumpi. Kalau ngerumpin misalnya suasana syutingnya aduh lama nih atau gimana gitu, kita ngerumpi lewat HP, terus gini, terus aku balas ya ini ya kenapa ya harusnya kan gini aja ya gitu, kayak hari ini kayak gini harusnya lebih gampang deh, itu pakai HP biar nggak ketahuan orangnya gitu. Terus apalagi ya, aku yang paling sering diajak gosip sih Omara sih kalau aku ya. Sama terus kayak ngobrol-ngobrol mengenai siapa gitu pemain-pemain atau kru-kru tuh biasanya Omara. Paling sering aku ajak ngobrol. Kalau sama Yusuf Mardika? Kalau Dika lebih ke jahil sih. Kalau Dika tuh apa ya, aku temenan sama dia tuh dari zaman dulu juga, dari zaman sinetron Madun. Jadi aku pernah main sama dia di Madun. Terus kayak dia lebih jahil aja sih gitu. Kalau sama aku bukan yang tipe ngobrol gitu. Kalau lagi di set gitu kadang suka isengin gitu. Suka ada aja gitu kelakuan dia tuh yang bikin dia bisa diem gak sih gitu, lagi fokus nih gitu. Nah, kemarin tuh sempat cerita juga ya kalau Omara, katanya tuh ada satu scene Kak Tisa, Kak Yusuf Mardika sama Kak Omara itu tuh satu scene tapi mereka berdua tuh ada improvnya, ada itu katanya ngebuat Kak Tisa kaget gitu katanya. Nah, itu berantem lah ya, iya aku tuh paling takut sama orang berantem. Saking males ribut kan orangnya, terus jadi kayak kebawa lah gitu. Jadi Omara sama Dika lagi berantem adegannya, terus aku misahin mereka berdua.
Omara sama Dika improve gitu. Oke. Dia nggak bilang sama aku dulu. Ya namanya improve ya gitu kan. Jadi spontan gitu. Jadi tonjok-tonjokan wah kayak beneran deh. Terus pas aku mau misahin tuh aku takut ketonjok gitu. Aku bener-bener kayak aduh badan gue kecil di tengah-tengah dua orang gede ini. Aduh gimana ya kalau kena gitu. Terus aku tuh kayak misahinnya bukan udah tapi aku udah jadi tangan dulu yang masuk. Terus dia ketawa dong pada berdua. Jadi kayak cutnya gara-gara ketawa bukan karena cut gitu. Jadi kayak aduh aku paling takut gitu sama adegan berantem. Tapi selain adegan itu ada adegan lain nggak kak yang Katisa sendiri improve gitu? Apa ya pertama kali juga aku di film ngasih jari tengah itu improve tuh. Improvisasi. Jadi pada saat adegan apa gitu keluar harus Lala kan yang tomboy terus kayak agak emosian dan brutal terus aku ada adegan kayak gitu. Jadi kayak agak kaget ya kayak. Kaget aku kayak kok itu padahal bukan aku banget loh kak ya guys gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang di luar nalar gitu kalau aku kayak gitu. Boleh dijadiin highlight nggak kan? Gitu, kayak, Boleh kan aja. YouTube suka ada teaser di awal itu Ada menjual adegan banget aku sih. kayak gitu. Kalau tadi itu kan sama Kak Omara sama Kak Yusuf. Nah kan kalau di series ini kan Kak Tisa ini ceritanya sahabatan banget nih, klop banget sama Kak Diandra. Itu Jessica lah karakter Jessica. Nah kalau itu gimana kak pendekatannya? Aduh kalau sama Diandra tuh orangnya baik banget sih gitu. Diandra tuh bener-bener salah satu case dari Cinlok yang emang bener-bener lempeng banget. Jadi kayak kalau kita ngomong apa dia tuh kayak lebih nurut, iya aja. Kitanya yang kayak menggebu-gebu, dianya tuh kayak yang lebih sabar, nenangin kita. Jadi hampir mirip sih sama karakternya dia Jessica itu. Jadi kayak aku bangun chemistry sama dia tuh bener-bener gampang, gak sombong orangnya. Jadi kayak ya udah sih, enak banget sih bangun chemistry sama dia. Oke, berarti overall selama syuting Cinlok gimana rasanya? Seru, yang tadi aku bilang anak-anak muda semua. Cuma 20 hari readingnya tapi sekitaran 2 minggu. Jadi kayak perjalanannya panjang tapi apa ya, ngerasa kayak kurang cukup sih kayaknya. Masih kangen sih sama anak-anak Cinlok. Gila. Berarti klopnya sampai akhir ya? Iya dong. Nah walaupun Kak Tisa udah banyak judul film gitu, di series Cinlok ini masih ada nggak sih kak hal baru yang Kak Tisa baru pelajarin? Apa ya, hal barunya mungkin jujur bingung ya kalau ditanya gitu. Tapi yang tadi aku bilang ini tuh pemainnya didominasi anak muda, krunya juga. Jadi kita tuh kalau ngeliat Cinlok jarang banget ketemu sama kru-kru yang memang apa ya, udah lumayan sepuh lah ya gitu. Pasti mukanya muda-muda semua, tapi semangat mereka tuh yang bikin aku salut sih gitu. Kalau kita tuh berkarya nggak dilihat dari seberapa umur kita gitu, tapi gimana caranya kita bisa komitmen untuk project itu gitu. Kita mau atau enggak bikin project atau karya yang bagus gitu. Berarti di belakang layarnya pun spirit independent filmmakernya tuh semangat anak muda banget gitu, kerasa kan? banget sih. Jadi sampai lah insya Allah ke filmnya. Oke, boleh di Mungkin teaser lagi. teaser. Sayangnya kalau diingetin lagi. Oh, jangan lupa nonton Cinlok sebentar lagi tayang, yaitu 10 Agustus 2023 di Vision Plus. Benar, Nah, Kak Tisa mungkin bisa ngajak teman-teman kenapa sih harus nonton film Cinlok ini? Tadi baru kita bridgingin kalau series Cinlok ini apa ya, kerasa banget lah semangat anak mudanya gitu, karena kita juga bangun film ini dengan semangat anak muda gitu. Jadi kayak mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana untuk terus berkarya di bidangnya masing-masing gitu. Khususnya kalau misalnya kalian penasaran banget sama proses di balik industri perfilman, wajib banget nonton Cinlok karena di luarnya mungkin terasa glam, terasa seru, terasa cantik, tapi di dalam semua itu banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin kalian belum tahu. Ya, lumayan bikin penasaran dan ya ditunggu aja tanggal berapa? Tanggal 10 Agustus di Oke, Vision Plus. Nah, siapa tahu ada yang penasaran juga kenapa Kak Tisa mengacukan jaring tengahnya. Oh, iya. Okay. Kenapa ya kira-kira ya?
Nah, itu nonton aja nanti di Cinlok. Oke, terima kasih Kak Tisa sudah menyempatkan waktu datang untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Thank you. Boleh diminum gak sih? Boleh sekali. Thank you, Silakan. thank you. Oke. Thank you. Dan sampai jumpa di podcast Bikinan Berbagi selanjutnya. Bye.